Kembali di video PJJ sesi asinkron KD 3.3 dan 4.3 materi fluida. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai asas Bernoulli. Jadi ini adalah video bagian kedua, di mana video bagian pertama kita sudah membahas kontinuitas. Sehingga ini adalah video satu rangkaian untuk membahas fluida dinamis. Tujuan pembelajaran kali ini masih sama dengan minggu kemarin, yaitu 3.3, 3.4, 4.3, dan 4.4. Hanya saja untuk absen kali ini silahkan tulis di kolom komentar nama, kelas, nomor absen, dan present. Seperti contoh, Nawang 11 MIPA 1, absen 16, present. Nah, silahkan absen ya. Kemudian, kita akan lanjut ke materi asas Bernoulli atau hukum Bernoulli. Nah, kalian sudah disajikan gambar seperti ini pada bagian pertama, di mana kalian diminta untuk membuat video presentasi tentang cara kerja semprotan parfum dengan durasi 4 sampai dengan 6 menit. Videonya boleh original, boleh kalian edit agar tampilannya menjadi lebih bagus. Kalian upload di Google Classroom sesuai kelas dan folder yang sudah disediakan. Nah, kira-kira prinsip apa yang diterapkan pada semprotan parfum? Ini akan kita bahas pada bagian ini. Selanjutnya, tidak hanya semprotan parfum yang akan kita bahas, kita juga memiliki kejadian yang sering kita lihat sehari-hari. Nah, kita sering melihat para pedagang bensin eceran memindahkan bensinnya dari drigen yang besar ke drigen yang kecil dengan bantuan selang. Nah, kalian pasti familiar dengan caranya ya. Jadi, si pedagang memasukkan selang ke drigen yang besar, kemudian menyedotnya sedikit sehingga bensin menjadi naik. Kemudian sebelum sampai mulut, selang tersebut sudah ditumpahkan ke drigen yang lebih kecil. Maka, bensin bisa mengalir dari drigen besar ke drigen kecil tanpa si pedagang sulit untuk menuangkannya. Jadi kondisi ini mempermudah pedagang untuk mengisi drigen-drigen kecil dengan menggunakan selang. Nah, untuk lebih jelasnya ada teknologi yang sederhana tapi lebih canggih daripada menggunakan selang kemudian disedot, karena itu akan sangat beresiko jika bensin sampai ke mulut kita. Nah, ini adalah video dari channelnya Mas Fajrul ya, yang bisa memberikan kita gambaran lebih jelas mengenai penerapan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan, selamat menyaksikan. Tuh 2, 3. Oh, beneran bisa loh. Nih teman-teman lihat. Ini adalah salah satu ujungnya ini. Ini kita tutup, kita masukin, dan kita lepas. Oh, bisa loh ini. Oh, ajaib. Gak usah sifon nih. Dengan kita bentuk yang kayak gini, ini nanti ketika ini dicelupin ke wadah,
itu dia langsung bisa mengalir sifonnya. Nggak perlu disedot, nggak perlu diisi air, nggak perlu ditahan juga ujungnya, tinggal celup langsung mengalir sifonnya. Ini ajaib. Coba kita lihat. Saya tambahin buku lagi biar posisinya lebih tinggi. Aduh, astagfirullah. Waduh, bukuku basah. Kita isi air dulu sampai penuh. Kalau udah, kita akan coba pakai self starting sifon ini. Oke? 1, 2, 3. Oh, beneran bisa loh. Nih, teman-teman lihat. Nggak perlu disedot, nggak perlu diisi air, nggak perlu ditahan salah satu ujungnya. Tinggal masukin langsung mulai jalan sifonnya. Kita akan mulai lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, bagus ya apa yang disajikan oleh Mas Fajrul tadi. Ya, jadi ini teknologi dari prinsip hukum Bernoulli yang lebih mutakhir ketimbang kita menggunakan selang seperti yang biasa dilakukan oleh para pedagang bensin eceran. Apa yang dilakukan oleh Mas Fajrul ini ya memudahkan kita dalam pekerjaan sehari-hari tanpa ada resiko tersedak atau bensin yang akan terminum oleh mulut kita jika kita harus menyedot agar bensin bisa mengalir. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai hukum Bernoulli. Jadi, hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan fluida meningkat. Sekali lagi, tekanan akan menurun jika kecepatan fluida meningkat. Di sini ada tekanan atau biasa disimbolkan oleh P dan ada kecepatan P kecil. Tekanan turun, kecepatan meningkat sehingga di sini adalah P itu sebanding terbalik dengan V. Hukum Bernoulli ini terjadi pada kondisi tertentu, yaitu antara lain yang pertama, fluida tidak dapat dimamatkan atau incompressible. Yang kedua, fluida tidak memiliki viskositas atau kekentalan. Ketiga, fluida tidak berubah terhadap waktu untuk alirannya atau disebut steady. Yang keempat, aliran fluida laminer atau sifatnya tetap, tidak ada pusaran ya, tidak turbulen. Yang kelima, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Ini terjadi biasanya jika fluidanya kental atau ada viskositas tadi. Sehingga molekul antar fluida bisa saling bergesekan atau molekul antar fluida dengan dinding wadah juga bisa saling bergesekan. Kemudian yang 6 ini tidak ada kehilangan energi akibat turbulen. Dan yang ketujuh, tidak ada energi panas yang ditransfer pada fluida baik sebagai keuntungan maupun kerugian. Jika ini terjadi, maka hukum Bernoulli tidak berlaku lagi, maka dia akan beralih ke hukum termodinamika. Hal ini sudah dibahas pada video bagian pertama. Dengan judul kontinuitas. Kita lanjut ke persamaan Bernoulli. Jadi di gambar ini kalian bisa amati ya, gambarnya hampir mirip dengan selang yang dibuat oleh Mas Fajrul tadi ya. Untuk sifon efek bentuknya seperti huruf W, kita memasukkan selang atau sedotan dengan model tersebut tanpa harus disedot terlebih dulu ya, tanpa harus diisi air terlebih dahulu, sudah bisa mengalirkan air dari satu wadah ke wadah yang lain. Dan ini ya prinsipnya menggunakan persamaan Bernoulli. Ada bagian selang yang lebih kecil berada di bawah, ini bagian 1, dan ada bagian selang yang lebih besar berada di atas, ini diberi nama bagian 2. Prinsipnya adalah jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensial di titik 1
akan sama dengan jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensial di titik 2. Sehingga ini adalah rumusan persamaan Bernoulli bahwa P1 ini adalah tekanan di titik pertama di sini ya, ditambah energi kinetik di bagian pertama yaitu setengah rho V1 kuadrat, ditambah energi potensial yaitu rho GH1 akan sama dengan P2 tekanan di titik kedua, energi kinetik di titik kedua yaitu setengah rho V2 kuadrat, dan energi potensial di titik kedua atau rho GH2. Ini adalah prinsip dari persamaan Bernoulli. Kita lanjut lagi. Penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dimanfaatkan pada beberapa aplikasi yang yakni antara lain yang pertama itu ada perhitungan gaya angkat pada sayap pesawat, kedua perhitungan untuk mencari tekanan yang hilang pada aliran, ketiga ada tabung pitot, keempat venturimeter, kelima manometer, dan keenam Torricelli. Apa yang saya gambarkan ini adalah simulasi dari gaya angkat pesawat. Saya akan terangkan sedikit ya syarat agar pesawat bisa terbang dan pesawat bisa turun. Anggap saja pesawat naik dan pesawat turun. Nah, di sini di gambar abu-abu seperti ini, ya ini adalah gambar sayap pesawat, dan yang berwarna biru tanda panah ini adalah gambar angin. Ini adalah simulasi sayap pesawat terbang yang terkena angin. Jadi angin akan menabrak sayap pesawat sehingga dia akan mengalir pada bagian atas membentuk lengkungan seperti ini dan mengalir pada bagian bawah. Pada sayap pesawat di bagian bawah itu ada 3 besaran yaitu gaya, tekanan, dan kecepatan. Ada gaya di bawah, tekanan di bawah, dan kecepatan di bawah. Demikian juga sama pada bagian atas, ada gaya di atas, tekanan di atas, dan kecepatan angin pada bagian atas pesawat. Syarat agar pesawat dapat naik itu adalah gaya di bawah harus lebih besar. F1 di sini yang di bawah harus lebih besar dari F2. Jika F1-nya lebih besar, maka sayap akan terangkat naik. Karena di sini P sama dengan F per A, sehingga bisa diartikan bahwa P itu sebanding dengan F, maka syarat agar pesawat naik, jika F1 lebih besar dari F2, maka P1 juga harus lebih besar dari P2. Dan seperti yang dikatakan di hukum Bernoulli, bahwa P berbanding terbalik dengan kecepatan. Sehingga di sini akan kita tulis V1 harus lebih kecil dari V2. Maka syarat untuk pesawat turun adalah kebalikannya. V2 harus lebih besar daripada V1. P2 lebih besar daripada P1, tetapi V2 lebih kecil daripada V1. Ini adalah syarat agar pesawat dapat naik atau pesawat dapat turun. Selanjutnya, kita akan bahas sebentar mengenai teori Torricelli. Ya, ini biasa kita aplikasikan pada bak di mana salah satu titik dalam bak tersebut terdapat lubang, atau bisa jadi kita punya 3 lubang pada bak tersebut. Maka gambaran air yang mengalir di
ketiga lubang tersebut kurang lebih akan seperti ini. Lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga. Lubang pertama alirannya akan melemah, aliran pada lubang pertama adalah yang paling lemah. Kedua yang paling sedang, ketiga di sini alirannya yang paling ketiga di sini memiliki aliran yang paling kencang ya, dengan jarak ya ini adalah X1, ini X2, sementara ini adalah X3. Ini kenapa seperti ini? Ini merupakan pengaruh dari H. Ini H1, ini H2, dan ini H3. Semakin besar H-nya, maka dia akan semakin kencang. X-nya 3 ini, X-nya juga atau jarak dari tangki ke tanah itu juga akan semakin besar. Ya ini ya dianggap bahwa tekanan pada permukaan di sini ini ada tekanan di atas dan tekanan pada lubang. Ini dianggap sama, P1 sama dengan P2. Kalau sama sehingga pada persamaan Bernoulli ini ya akan berlaku P1 sama dengan P2. Sehingga di sini didapatkan rumus akhir setengah rho V2 kuadrat akan sama dengan rho G delta H atau rho G H1 min H2. Ini adalah rangkuman rumusnya untuk mencari X, V, dan T. X itu apa? X itu adalah jarak dari tangki ke tanah untuk pancuran yang keluar dari lubang. V itu kecepatan alirnya, dan T waktu air sampai ke tanah. Kemudian yang terakhir, sesi terakhir kita akan mencoba latihan soal. Di situ ya ada sebuah pipa berbentuk seperti gambar. Kemudian di sini juga ada soal ya di mana diketahui luas penampang besar berarti di sini adalah A1 dan luas penampang kecil di sini adalah A2. Kecepatan aliran air pada pipa besar berarti ini V1. Dengan tekanan ini berarti P1, maka tekanan pada pipa yang kecil yang atas ini ya, berarti ini adalah P2. Kita akan tulis dulu yang diketahui, yaitu A1 10 cm persegi, atau sama saja 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. A2-nya 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, langsung saya konversi. Kemudian V1 sama dengan 2 meter per sekon. Ada A1, ada A2, ada V1. Kita bisa langsung mencari V2. Dengan cara apa? Persamaan kontinuitas kemarin, bahwa debit 1 akan sama dengan debit 2. A1 V1 sama dengan A2 V2. Kita masukkan A1 ini 10 pangkat min 4, V1-nya 2 sama dengan 5, 10 pangkat min 4, ini V2-nya kita cari. Hilang, maka V2 sama dengan 20 per 5, yaitu 4 meter per sekon. Kita bisa masukkan di sini V2 sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian di sini P1 juga diketahui 40 kilopascal. Ditanya P2. Kita juga di sini diberikan gambar ada H2 di situ. H2-nya 60 cm atau 0,6 meter. Kita akan masukkan
rumus atau persamaan Bernoulli di mana P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Kita masukkan P1-nya 40 kali 10 pangkat 3 tambah rho di sini 1000 ya kali setengah 500. V1-nya 2 dikuadratkan berarti 4 tambah ini 1000 kali 10 kali H1. Berapa H1? H1 karena menyentuh tanah dia 0. Maka di sini adalah 0. P2 plus setengah kali rho-nya 1000 kali setengah sama 500. P2 4 dikuadratkan 16 ditambah rho-nya 1000 G-nya 10 berarti 10.000 H2-nya 0,6 berarti 6.000. Kemudian kita akan jumlah di sini 40.000 ditambah 2000 sama dengan P2 ditambah di sini 8.000 ditambah 6.000. Maka P2 sama dengan ini 42.000 dikurangi 8 tambah 6 berarti 14.000. Maka hasilnya 42 dikurangi 14 dapat 8. Ini 2 0 0 0. Oke ya, jadi P2 berapa? Adalah 28K, satuannya PA. Jawabannya adalah C. Ya, ini kurang lebih contoh soal dari persamaan Bernoulli. Selamat mengerjakan. Bab untuk materi fluida selesai. Terima kasih.